Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan LKM 1 dari mata kuliah Praktikum Biokimia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fitri Adrianti dengan NIM 191303101 dari kelas 6A Pendidikan Kimia. Baiklah, saya langsung saja untuk pembahasan pertanyaan yang pertama, yaitu ada langkah-langkah pembuatan larutan. Yang pertama itu ada langkah-langkah pembuatan larutan buffer fosfat 0,5 molar dengan pH 7,5 sebanyak 100 ml. Langkah yang pertama yaitu menimbang H3PO4 sebanyak 4,9 gram, lalu memasukkan ke dalam gelas kimia. Selanjutnya tambahkan lebih kurang 90 ml Aquades, lalu aduk hingga terbentuk larutan yang homogen. Lalu yang ketiga, masukkan larutan tersebut ke dalam labu ukur, lalu masukkan juga 25 ml H3PO4 0,5 molar, dan tambahkan NaOH sebanyak 0,5 molar, lalu tambahkan lagi Aquades, lalu apabila pH belum mencapai 7,5, silakan tambahkan lagi NaOH 0,5 molar. Step selanjutnya yaitu pembuatan larutan buffer tris EDTA 0,01 molar dengan pH 7,2, yang mana zat yang tersedia di sana adalah tris Cl 0,5 molar sebanyak 100 ml dengan pH 8,0 dan larutan EDTA 0,7 molar dengan pH 8,5. Yang pertama adalah 2 ml stok buffer tris Cl dengan pH 8,0 0,5 molar dan 1,42 ml buffer EDTA pH 8,5 0,7 molar diambil. Lalu campurkan kedua bahan tersebut dan tambahkan dengan Aquades hingga mencapai 100 ml. Dengan perhitungan, untuk perhitungan yang tris Cl itu dengan rumus pengenceran V1M1V2M2 dengan V1-nya adalah yang dicari dan M1 adalah 0,5 molar, V2 adalah 100 ml dengan M2 adalah 0,01 molar, lalu didapatkan V1-nya adalah sebesar 2 ml. Lalu yang kedua, untuk menghitung EDTA, sama dengan rumusan pengenceran juga V1M1V2M2, lalu didapatkan V1-nya adalah sebesar 1,42 ml. Untuk selanjutnya adalah larutan 0,2 molar KOH alkoholis 5% dengan pH 11. Dengan cara yang pertama, yaitu timbang padanan KOH sebanyak 7,5 gram dan masukkan ke dalam gelas kimia. Selanjutnya, tambahkan lebih kurang 140 ml Aquades, lalu aduk hingga bercampur rata. Selanjutnya, masukkan larutan tersebut ke dalam labu ukur dan tambahkan alkohol 75%, lalu kocok hingga larutan bercampur merata atau homogen. Dengan kalkulasi perhitungan yaitu dengan rumusan persen sama dengan massa terlarut per massa total dikali 100%, dengan persennya adalah 5%, massa terlarutnya adalah yang akan dicari, lalu massa totalnya adalah 150 gram, dikali 100%. Lalu didapatkan massa terlarut adalah 7,5 gram. Lalu alkohol yang diperlukan itu dengan mencari dengan rumusan M1V1 kali E sama dengan M2V2 kali E. Didapatkanlah V1 adalah sebesar 10 ml. Lalu dari rumusan ini dapat diketahui bahwa alkohol yang dibutuhkan adalah sebanyak 10 ml dengan 140 ml Aquades. Untuk larutan yang terakhir itu adalah larutan 0,5 molar H2SO4 dan larutan stok H2SO4 98% dengan massa jenis 1,84. Langkah yang pertama yaitu ambil larutan stok 98% dan tuangkan perlahan ke dalam beker glass. Yang kedua, ukur Aquades kurang dari 100 ml dan tuangkan pada beker glass. Selanjutnya, kemudian masukkan larutan stok 98% ke dalam beker glass yang sudah berisi Aquades. Lalu masukkan larutan ke dalam labu ukur. Setelah itu, kocok larutan tersebut hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, tuangkan campuran tersebut ke dalam botol reagen. Dengan kalkulasi perhitungan, yaitu M1 sama dengan 10 kali rho kali persen per mR, dan didapatkan M-nya sebesar 18,4. Lalu dengan rumus pengenceran V1M1V2M2, didapatkan V1-nya adalah 2,717 ml. Maka dari itu diperlukan sebanyak 2,717 ml H2SO4 dari larutan stok 98% H2SO4. Lalu saya lanjutkan untuk pertanyaan yang kedua, yaitu menuliskan rumus struktur dari asam amino.
yang mana asam amino memiliki gugus asam atau karboksil dan gugus basa atau amina, yang membuat gugus asam amino dapat bereaksi baik dengan asam maupun basa atau bersifat amfoter. Amfoter. Asam amino alfa rumus umumnya adalah H2NCHRCOOH. Bisa kita lihat bersama pada slide bagaimana rumus struktur dari asam amino. Untuk selanjutnya, tunjukkan disebut atom C alfa atau alfa pada asam amino. Apa artinya? Jadi sesuai dengan penamaan senyawa bergugus karboksil, atom C pusat tersebut dinamai atom C alfa karena atom C berikatan langsung dengan gugus karboksil. Untuk selanjutnya, pertanyaan yang keempat, sebutkan jumlah gugus fungsional yang terdapat pada asam amino. Asam amino merupakan turunan asam karboksilat yang mengandung gugus amina, yang mana setiap molekul asam amino sekurang-kurangnya mengandung 2 buah gugus fungsional, yaitu gugus karboksil atau COOH dan gugus amina atau NH2. Selanjutnya, pertanyaan nomor 5, sebutkan jenis asam amino berdasarkan rantai samping atau R-nya dan berikan contohnya. Rantai samping dapat membuat asam amino bersifat asam lemah, basa lemah, atau hidrofilik jika polar, dan hidrofobik jika non-polar. Nah, jenis asam amino di sini ada 4. Yang pertama itu asam amino dengan gugus R non-polar atau tak mengutup, yang mana gugus non-polar adalah gugus yang memiliki sedikit atau tidak mempunyai selisih muatan dari daerah yang satu ke daerah yang lain. Yang mana golongan ini terdiri dari 5 asam amino yang mengandung gugus alifatik, yaitu gugus alanin, leusin, isoleusin, valin, dan prolin. Dengan R aromatik, yaitu fenilalanin dan triptofan. Dan satu mengandung atom sulfur atau metionin. Yang kedua itu ada jenis asam amino dengan gugus R mengutup tak bermuatan, yang mana golongan ini lebih mudah larut dalam air dari golongan yang tak mengutup, karena gugus R mengutup dapat membentuk ikatan hidrogen dengan molekul air. Selain treonin dan tirosin yang kekutubannya disebabkan oleh adanya gugus hidroksil atau OH-, merupakan asam amino yang termasuk golongan ini. Selain itu, yang termasuk dalam golongan ini juga adalah asparagin dan glutamin, yang kekutubannya disebabkan oleh gugus amida atau CONH2, serta sistein dengan gugus sulfhidril atau SH. Yang ketiga itu ada asam amino dengan gugus R bermuatan negatif atau asam amino asam. Yang mana golongan asam amino ini bersifat atau bermuatan negatif pada pH 6-7 dan terdiri dari asam aspartat dan asam glutamat yang masing-masing mempunyai 2 gugus karboksil COOH. Yang keempat ada asam amino dengan gugus R bermuatan positif atau asam amino basa. Golongan asam amino ini bersifat positif pada pH 7, terdiri dari lisin, histidin, dan arginin. Yang mana lisin mengandung satu lagi gugus amino pada posisi E dari rantai R alifatik. Histidin mengandung gugus lemah imidazolium pada pH 6 lebih dari 50%. Molekul histidin bermuatan positif, sedangkan pada pH 7 kurang dari 10% bermuatan positif. Dan arginin mempunyai gugus guanido pada gugus R-nya. Selanjutnya yang keenam ada sebutkan sifat-sifat asam amino yang penting. Asam amino bersifat amfoter atau amfiprotik, yaitu memiliki sifat asam dan basa. Sifat lain dari asam amino yaitu yang pertama ada larut dalam air dan pelarut nonpolar lain, tetapi tidak larut dalam pelarut nonpolar seperti dietil eter atau benzena. Selanjutnya momen dipol yang besar, yang ketiga kurang bersifat asam dibandingkan sebagian besar asam karboksilat, dan kurang bersifat basa dibandingkan dengan sebagian besar amina. Selanjutnya yang ketujuh, amfoter atau amfiprotik. Artinya apa? Untuk amfoterik mengacu pada kemampuan untuk bertindak sebagai asam dan basa. Perilaku senyawa ini tergantung pada mediumnya. Air adalah contoh bagus dari amfoter. Molekul ini dapat melepaskan proton atau menerima proton dan dapat bertindak sebagai asam atau basa. Pasangan elektron bebas pada atom oksigen dari molekul air membantu untuk menerima proton yang masuk.
Sifat amfoterik berarti memiliki sifat amfoter. Amfiprotik dalam kimia istilahnya menggambarkan suatu zat yang dapat menerima dan menyumbangkan proton atau H+. Senyawa amfiprotik memiliki sifat asam dan dasar yang dan dapat bertindak sebagai asam atau basa. Karena asam adalah spesies kimia yang mampu menyumbangkan proton, sedangkan basa adalah senyawa yang menyumbangkan ion hidroksil atau OH ke mediumnya. Misalnya, asam amino adalah molekul amfiprotik. Ini karena asam amino tersusun dari gugus amina atau dasar dan gugus karboksil yang bersifat asam. Salah satu senyawa amfiprotik yang paling penting adalah air. Selanjutnya pertanyaan nomor 8. Ion Switzer atau Switzer ion adalah ion yang memiliki muatan berlawanan. Bermomen dipol sekaligus bersifat asam dan basa. Ion Switzer kebanyakan dibentuk oleh asam amino. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan asam amino yang bersifat optis aktif? Yang mana tidak semua asam amino bersifat optis aktif. Sifat optis aktif adalah kemampuan suatu zat untuk memutar bidang cahaya terpolarisasi. Senyawa memiliki kemampuan optis aktif karena memiliki atom C asimetris. Atom C asimetris adalah atom C yang mengikat 4 gugus yang berbeda-beda, yaitu gugus H, gugus COOH, NH2, dan R. Pada glisin, asam amino dan rantai samping tidak terdapat C asimetris sehingga tidak memiliki sifat optis aktif. Dan yang terakhir, pertanyaan nomor 10 adalah untuk melengkapi tabel. Ada reaksi uji, reagennya, asam amino yang terdeteksi, dan juga warna. Untuk reaksi uji yang pertama yaitu ada milon dengan reaksi atau reagennya HgNO3 dalam asam nitrat dengan sedikit asam nitrit dengan asam amino yang terdeteksi yaitu tirosin dengan warna merah. Selanjutnya uji santo protein dengan reagen pendidihan dalam asam nitrat dengan asam amino yang terdeteksi adalah tirosin, triptofan, dan fenilalanin dengan warna kuning. Uji yang ketiga ada Hopkins-Kuhl dengan reagen asam glikosilat dalam H2SO4 pekat dengan asam amino yang terdeteksi adalah triptofan, warnanya ungu. Uji yang selanjutnya adalah Sakaguchi dengan reagen alfa-naftol dan natrium hipoklorit dengan asam amino yang terdeteksi adalah arginin dengan warna merah. Uji yang selanjutnya ada nitroprusida dengan reagen Na-nitroprusida dalam NH3NC. Dan asam amino yang terdeteksi adalah sistein dengan warna merah. Uji yang selanjutnya adalah uji Pauli dengan reagen asam sulfanilat terdiazotasi dalam larutan basa. Asam amino yang terdeteksi adalah histidin dan tirosin dengan warna merah. Uji yang terakhir adalah reaksi Volin-Xiao-Kalteu. Reagennya adalah asam fosfomolibdat dengan asam amino yang terdeteksi adalah tirosin dengan warna biru. Baik, sekian presentasi saya mengenai 10 pertanyaan yang ada pada LKM 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup dengan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.